Hari kelima. Hari kelima nih dari pelatihan kita. Nggak kerasa ya, udah hari kelima lagi. Atau jangan-jangan nggak kerasa, atau jangan-jangan boro-boro nggak kerasa. Kaki udah pegel-pegel, kepala cenut-cenut, rindu membara. Keluarga ya, udah 5 hari kita berpisah dengan keluarga. Baik, sebelum kita mulai sesi praktek, sesi kelompok terakhir, kita awali dengan doa. Pak Ketua, siapa Pak pimpin doa pagi hari ini Pak? Supaya kegiatan kelompok terakhir lancar, saya minta Pak Haji Tono. Pak Haji Tono. Pak Haji panggil badan belum aja. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua, Pak Jimmy, Bu Inong yang saya hormati, dan Pak Irfan dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, muslim saya yang semalam tidak bisa bikin-bikin, maaf. Saya merasa mohon maaf sebelumnya, tapi terima kasih. Sebelum kita mulai sesi kelompok pertama dan terakhir untuk hari ini, Bapak Ibu mohon dengan keikhlasannya untuk kita berdoa pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini kita bisa berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dan berkah di kemudian hari. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih. Monggo Pak Jimmy. Terima kasih Pak Tono sudah pimpin doa pembuka. Dan sekarang kita masuk ke sesi praktek. The last but not least ya Pak. Terakhir tapi belum tentu yang terlemah. Itu biasa kita berikan energi kita. Bisa. Mainkan 75 menit dan yang lain mohon untuk ditutup modul panduan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana nih hari ini? Wah, enak. Wajah-wajah ceria, Ceria, seger. ceria yang habis ninggalin kita. Masih dendam kok, nggak dendam. Saya udah dibawain sate kok ya Mbak ya. Oke, sebelum masuk ke sesi materi, saya akan perkenalkan diri dulu. Tim saya juga. Perkenalkan, saya Ana, kemudian ada Pak Tono, ada Mbak Dina, terus kemudian Mbak Ari dan Mas Irfan. Ya. Oke, mungkin segitu saja ya perkenalannya ya supaya cepat dan singkat. Materi kita pagi ini adalah materi tentang memahami resiko dan cara melindungi diri sendiri. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan melihat dulu video. Ada 2 video yang saya siapkan. Nanti mohon Bapak dan Ibu bisa melihat dengan seksama dan nanti saya minta pendapatnya lebih lanjut. Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan berita utama. Saudara, seorang pria ditemukan tewas di perairan Bangkalan, Jawa Timur. Korban tenggelam usai pelaku yang ditumpanginya saat memancing ikan diterjang ombak. Jenazah korban ditemukan terombang-ambing di perairan laut Bandaran pada Senin pagi. Sabtu lalu, perahu korban yang dipakai untuk mencari ikan ditemukan terbalik. Namun, korban yang adalah nelayan baru ditemukan oleh tim gabungan usai 3 hari pencarian. Oke, ini video pertama. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang terjadi gitu ya. Lanjut video yang kedua. Puluhan awak kapal KM Sri Mariana 07 menjalani masa karantina guna mencegah penyebaran penyakit yang masih misterius. Penyakit misterius itu diduga menjangkiti sejumlah ABK dan menyebabkan kematian.
ABK yang dirawat di rumah sakit tersebut serta ada 4 ABK yang dikarantina di atas kapal. Masa karantina ini ditetapkan agar para ada 2 video yang cukup menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Sedih nggak nih? Sedih ya? Saya mohon maaf ya pagi-pagi udah ngasih videonya, video sedih. Jadi video pertama itu tadi tentang apa ya Bapak Ibu ya? Kecelakaan dia terus dia jatuh, hanyut ya, meninggal, kematian ya, meninggal. Terus ini biar artisnya cuma satu. Biar artis. Terus yang kedua itu tadi ada wabah penyakit yang menimpa sejumlah awak kapal yang bekerja ya. Mereka ada 6 orang meninggal, sisanya di karantina. Nah, dari 2 video tersebut, menurut Bapak Ibu bahaya atau bahaya banget nih kerja di atas kapal perikanan? Bahaya banget ya Bapak Ibu ya? Iya betul, bahaya banget. Karena banyak faktornya yang di atas kapal yang mengakibatkan jadi bahaya banget itu tadi. Itu ada gelombang yang tinggi ya, terus kemudian cuaca tidak menentu, komunikasi terbatas, persediaan obat-obatan terbatas, persediaan makanan terbatas, semua serba terbatas. Jadi sangat berbahaya. Bahkan menurut FAO, pekerjaan sebagai awak kapal perikanan itu adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia dengan karakteristik 3D. Apa itu 3D? Bukan 3D, bukan ya. Jadi 3D, dirty atau kotor. Nah, ini kaitannya sama kebersihan. Kalau udah kebersihan, kaitannya lagi sama kesehatan, sama penyakit. Tadi Bapak Ibu bisa melihat tadi ya, ada yang sakit. Itu tadi karena di atas kapal itu kalau tidak salah beritanya itu dan juga yang informasi ke kami juga itu karena leptospirosis itu dari pipis tikus. Bisa dibayangkan ya betapa di atas kapal itu kotornya. Kategori yang kedua, karakteristik yang kedua itu adalah difficult, susah bekerja di atas kapal perikanan. Apalagi buat yang tidak biasa bekerja di atas kapal perikanan. Kadang tuh ABK itu biasanya comotan-comotan tuh yang sudah desperate kerja di darat, dia kerja di laut, jadi nggak punya keterampilan. Dia mau lempar jaring aja kadang ada yang nggak bisa, terus kemudian tangannya terjerat terus jadi luka. Jadi kecelakaan kerja itu sangat tinggi sekali ya resikonya. Terus yang terakhir dangerous, ya pasti dangerous bahaya ya, karena itu tadi medan yang berat gitu ya, semuanya serba berat lah kalau ada kapal perikanan. Oke, dari tadi kita ngomongin tentang ada bahaya, ada resiko itu ya. Menurut Bapak Ibu, bahaya itu apa sih? Kemudian resiko itu apa sih? Saya minta satu relawan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan bahaya, dan juga satu relawan lagi untuk mendefinisikan tentang mendefinisikan tentang itu resiko. Oke, mungkin bisa minta tolong Mbak Nafira. Baiklah, minta tolong. Bahaya itu apa ya? Minta tolong dituliskan di ini. Sebentar ya, maaf ya. Oke, bahaya itu apa? Mbak Rita? Iya Bu, sebenarnya saya masih bingung sih bedanya bahaya sama resiko, tapi mungkin keduanya itu sesuatu yang mengancam kita ya, baik dari fisik maupun non fisik gitu Bu. Bahaya itu apa maksudnya? Bahaya sama sama-sama memberikan ancaman, memberikan dampak negatif buat kita gitu. Cuman masih nggak tahu bedanya bahaya sama resiko gitu. Oke, kalau bahaya, tadi yang resiko, saya minta satu juga, satu relawan resiko. Ya.
Baik, terima kasih. Resiko ya Bu ya. Resiko itu sebetulnya adalah apa namanya, antara apa yang diharapkan dengan realnya atau faktanya atau realisasi itu cenderung berbeda. Sehingga itu yang dimaksud risiko. Risiko juga bisa saja sebagai kondisi ketidakpastian. Kalau dalam konteks usaha ya itu misalnya kalau pengusaha itu pengen untung 10% misalnya, ternyata realisasinya malah rugi. Nah itu yang dimaksud dengan risiko, antara apa yang diharapkan dengan realnya, aktualnya itu berbeda. Oke, ya. Terima kasih. Oke, secara garis besar sudah betul ya tadi menurut Mbak Ina itu apa namanya? Minta ucapan terima kasih ya Mbak Ina sama Bu Cici ya sudah mendefinisikan resiko maupun bahaya. Betul, Mbak Ina itu bahaya itu adalah ancaman yang mungkin terjadi begitu ya, dan juga resiko itu sebenarnya bahaya yang dapat kita perkirakan terjadi setelah terjadinya bahaya atau sebelum terjadinya bahaya gitu. Apa sih itu resiko atau bahaya gitu ya? Resiko adalah bahaya yang kurang lebih dapat diperkirakan punya konsekuensi negatif. Ya, jadi sebenarnya resiko itu bisa kita perkirakan loh Bu. Misalnya kayak kita udah melihat mendung nih, wow mendung tuh nanti pasti hujan. Jadi kita siapin payung dulu gitu misalnya. Jadi sebenarnya resiko itu adalah sesuatu yang sudah kita perkirakan sebelumnya. Nah kalau bahaya adalah situasi di mana ada kemungkinan atau ancaman terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan. Oke, pagi ini pengetahuan sedikit dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi. Saya tadi lupa belum menyampaikan tujuan. Oke, jadi tujuan dari pagi ini, sesi pagi ini adalah satu, mengidentifikasi resiko yang kita hadapi dalam hidup. Jadi kita identifikasi resiko nih. Dari tadi saya sudah ada 2 video. Nanti Bapak Ibu bisa identifikasi itu resikonya apa saja sih terjadi di ABK. Bapak Ibu, ini ABK semua kan ya? Ibu juga dari istri ABK gitu ya. Terus kemudian yang kedua, mengkategorikan resiko berdasarkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya resiko itu. Kemudian yang ketiga, menentukan sarana perlindungan baik informal maupun formal. Terus yang keempat, kita pentingnya menabung untuk keadaan darurat. Jadi penting sekali memiliki dana darurat supaya ketika terjadi kedaruratan atau musibah itu kita tidak minjem. Ya, oke. Oke, lanjut. Jadi tujuan pertama kita adalah identifikasi resiko. Tadi ada 2 video ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat betapa bahayanya bekerja di atas kapal perikanan begitu ya. Yang pertama tadi video yang pertama apa tadi resikonya? Kecelakaan kerja. Sampai meninggal juga ya Pak ya, kecelakaan kerjanya ya, kematian. Yang ketiga, sakit ya tadi ya, sakit ya. Yang keempat, oh itu tadi katanya mau sakit ya. Ya, biasanya nih Bapak Ibu merasakan ya, kalau misalnya lagi nggak musim nangkep, kerja nggak? Nganggur ya, nggak kerja di rumah aja, menganggur. Yang kelima, biasanya tuh di kapal
itu sering sekali terjadi korsleting listrik. Gak cuma di rumah ya, itu bisa terjadi korsleting listrik juga karena ada genset dan sebagainya ya, gak ada apa. Kadang-kadang malah kalau lagi isi bensin gitu ya, itu bisa juga meledak. Apa itu? Kebakaran. Oke. Jadi ada 5 nih yang kita identifikasi dari dari kejadian kapal perikanan. Kita identifikasi 5 saja ya, itu aja sudah berat sekali nih identifikasinya gitu ya, udah berbahaya sekali berarti ya bekerja di atas kapal perikanan. Dari 5 resiko ini ya Bapak Ibu ya, mungkin nggak terjadi sama kita? Mungkin banget ya, mungkin terjadi banget ya. Nah, apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan, antisipasi apa yang perlu kita lakukan? Ini penting sekali untuk kita pahami ya, supaya nanti kita bisa mengetahui, supaya kita bisa mengantisipasi sehingga ketika ada musibah kita tidak tujuan kita tadi nggak minjem uang pakai dana kita sendiri, gitu ya. Jadi ini bahaya dan resiko dan identifikasi resiko yang bekerja di atas kapal perikanan. Oke. Setelah ini kita langkah pertama adalah mengelompokkan resiko bekerja, mengukur resiko berdasarkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya bahaya itu, kemungkinan resiko itu, ya, resiko dari sering atau tidak, terus kemudian apakah pengaruhnya kepada diri sendiri itu besar, nilainya besar begitu ya, atau juga pengaruhnya tidak besar gitu ya. Oke, saya mungkin mohon dibantu kepada rekan-rekan untuk membagi kartu risiko. Kartu risiko. Nanti ini saya bagi kelompok dulu, Bapak Ibu ya. Untuk karena ini kelasnya ada 16, kita bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan ini risiko yang kita identifikasi. Untuk yang kelompok pertama 1, 2, 3. Kemudian Mbak Rengga, Mas Faiz, Mas Andi, kelompok 2 monggo dibantu. Kemudian Bu Cici, Mbak Gula, Bu Vidya, sambil mengapa lagi. Terus kemudian Bu Retno, Bu Nurul, Mbak Fitri, dan yang terakhir ini kelompok Pak Yan, Pak Yan dan Bu Bulan dan Mbak Fitri. Oke, untuk sesi yang mungkin Bapak bisa di itu lagi ya, apa risiko itunya, kerjanya bisa dipelajari. Nah, untuk sesi berikutnya ini akan dibawakan oleh Mas Irfan. Oke, kepada Mas Irfan saya persilakan. Terima kasih, monggo. Ya, terima kasih kepada Mbak Ana, kita beri aplaus. Terima kasih buat teman-teman sekalian di sini. Tadi di sesi Bu Ana sudah mengidentifikasi ya terkait resiko atau bahaya. Dari resiko ini, dari kejadian sehari-hari dari kita di depan mata ini pasti ada resiko atau bahaya. Nah, siapa yang tahu kira-kira resiko di depan mata kita atau bahaya di depan mata kita di ruangan ini kira-kira apa? Kematian ya. Kemudian tadi ada kebakaran, gempa bumi, gempa, terus ada lagi Pesawat, Pak. tabrakan pesawat. Oh ya, itu banjir, hujan, itu masuknya yang gunung meletus, bencana alam ya. Nah, kalau misalkan resiko yang akan dihadapi kita ke depan, contoh misalkan, kira-kira apa? Kita ini dalam di ruangan ini resiko yang kira-kira ke depan
terjadi, misalkan contoh jarang olahraga, yang tahu resikonya kira-kira apa? Obesitas. Jantungnya Nah, jantung. Nah, berarti kan resikonya adalah sakit darah tinggi. Nah, resiko kalau tidak berolahraga. Kalau misalkan tidak ada tadi dibilang ada gempa bumi. Gempa bumi berarti mengakibatkan apa? Kira-kira? Bangunan hancur. Nah, efeknya apa? Nah, kerugian. Kira-kira kerugiannya besar atau kecil? Besar ya. Kalau gempa bumi nggak bisa ya. Tapi bagus. Ya, berarti ini takdir ya. Itu gempa bumi itu bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Nah, tapi menimbulkan kerugian. Nah, kerugiannya besar ya kalau gempa bumi ya. Kalau banjir pasti juga besar. Kemudian kalau misalkan kebakaran, kira-kira besar apa kecil? Untuk tingkat kerugian besar ya. Nah, kemudian bicara tingkat kerugian. Nah, kira-kira misalkan tadi yang disebut bencana alam, kebakaran, kemudian sakit, frekuensi yang ditimbulkan kira-kira sering, jarang, atau nggak pernah? Oh enggak. Cukup, sering, atau jarang. Nah, kira-kira gempa bumi jarang apa sering apa cukup? Jarang ya, jarang ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ngikutin IG-nya atau Twitternya BMKG, sering pasti. Tiap hari pasti ada gempa bumi. Tapi belum terasa, ada yang tidak terasa. Ada yang signifikan, ada yang kurang signifikan atau sangat signifikan. Nah, itu gempa bumi bisa dibagi-bagi. Ya, silahkan Mbak Ibu. Signifikan, bagus. Nah, dari tadi saya mancing itu. Signifikan itu apa? Ada yang nanya. Baik. Berarti Ibu Siti ya? Ya, baik. Tahunya Ibu Retno. Bu Siti berarti sudah sarapan. Sarapannya bergizi, makanya makan ikan ya Pak. ya, makan ikan cekalang. Yang lebih bergizi itu ikan KKP. Itu lebih bergizi. Nah, signifikan ini dalam artian ini ada tingkat kerugian yang dihasilkan. Misal contoh dari resiko itu atau kebakaran itu tingkat kerugiannya sedang, sangat signifikan, atau rendah. Seperti itu, Bu. Jadi kita berbicara di sini terkait keuangan. Signifikan ini bisa kita artikan dalam kelas ini itu tingkat kerugian yang ditimbulkan. Nah, sebelum kita kira-kira ada yang mau tanya lagi? Gak ada yang nanya misalkan frekuensi apa gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Signifikan? Bagus. Sebelum kita memulai kertas yang dibagi sama rekan saya yang cantik, Ibu Ana, kita lihat video dulu sebentar ya. Ini videonya yang tadi Bu Ana itu berita kalau ini live. Baik. Ada yang mau ditanya? Oh, baik, pasti. Itu pertanyaan awal, pasti di mana? Itu di KKP. Baik. Ini kejadiannya di pelabuhan ya. Tadi kan Bapak Ibu lihat di situ ada kapal yang terbakar. Yang berarti pasti di pelabuhan. Letaknya di mana? Di kantornya Mas Andi. Nah, itu. Untuk kantor saya juga. Nah, itu. Ada lagi yang mau ditanya dari video ini? Penyebabnya apa? Penyebabnya? Baik. Bagus, Ibu Ita. Mbak Ita. Jessica Ita. Baik, Kak. Mbak Ita ya. Tadi disampaikan sama Bu Ana, penyebabnya apa terjadi ini? Maksudnya konsleting Itu.
pada saat pengisian BBM itu tidak mengikuti peraturan, banyak peraturan di situ dalam pengisi BBM, ada aturannya. Terus kemudian ada SOP-nya terkait start engine harusnya diikuti. Nah, jadi resikonya kebakaran. Nah, ada lagi? Kira-kira dari korban jiwa, betul. Kebetulan 2 orang ya Mas Andi ya? 2 orang korban jiwa pada saat start engine meledak ketambahan. Tadi kebakaran. Kemudian start engine itu apa ya? Aduh, saya juga lupa ya, salah ngomong ya. Salah ngomong start engine. Start ini ya baik. Nyalain mesin, betul. Menyalakan mesin, start awal menyalakan mesin. Nah, di video ini ada kematian. Kemudian ada lagi kira-kira apa? Asuransi. Ya. Nanti di sesi berikutnya. Kemudian ada tahap step berikutnya. Nanti kasihan kalau saya kalau saya mengulas asuransi dari sini. Kita diidentifikasi risiko. Ada lagi kira-kira? Kenapa sih bisa kebakaran? Gimana Pak? Ketiga. Oh, ketiganya kecelakaan kerja ya. Keamanan, keselamatan. Berarti nggak jalan, kecelakaan kerja. Mantap nih Pak Yan. Kemudian ada lagi efek yang ditimbulkan dari kebakaran kapal ini apa kira-kira? Penganggur ya? Oh iya, siap. Kapalnya nggak ada, apa yang mau di lapangan kerja ya? Nggak ada lapangan kerjanya. Kemudian ada korban tadi. Di situ nggak 1 orang, nggak 1-2 orang, pasti ada temennya yang mau nyalain mesin. Nah, efeknya itu pasti apa? Sakit kan ya. Nah, satu video semua ada di sini. Nah, jadi baik, kita kembali ke fokusnya. Ada yang mau ditanya terkait ini? Yang Bapak Ibu pegang? Buat apa? Nah, kita di sini dituntut interaksi ya. Nah, ini buat apa? Nah, dari video ini kita punya mengklasifikasikan resiko dari yang Bapak pegang ini, dari Bapak Ibu sekalian yang dibagikan kelompok ini. Kira-kira frekuensinya sering, jarang, kadang-kadang atau sering. Kemudian tingkat kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan, cukup signifikan atau sangat signifikan. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Saya beri waktu setengah menit. Pak, bedanya jarang sama kadang-kadang apa sering? Baik, ya. Bisa. Udah ada. Oh, sudah. Oke. Dia enggak, Pak? Gimana? Ada dia enggak? Ada hadiahnya dari Mbak Ana, dari tempat ngomong. Baik, silakan. Ini juga udah sih. Silakan ditempel kira-kira. Wah, enggak dijawab, Pak. Kadang-kadang tuh. Nggak usah dijawab Pak, ini ngetes doang ini. Ada yang bisa bantu kadang-kadang. Mbak Nafi biasanya nih kadang-kadang sama sering itu apa perbedaannya Pak? Nasi kadang. Itu nasi padang. Oh. 1, 2, 3, 4. Cik lain. Satu lagi. Nah, ini kadang-kadang Kadang-kadang benar. Siap, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian sudah berkenan bergerak dari kursinya ya. Nah, kita mengklasifikasikan risiko. Kita alokasikan jarang ini kita kasih nilai 1 ya. 1, kemudian kadang-kadang 2 ya. Biar nggak terlalu banyak nanti hitung. 2
2, sering 3 ya. Kemudian tidak terlalu signifikan 1 ya. Kemudian cukup signifikan 2 dan jarang signifikan 3. Baik. Nih. Dari kelompok pengangguran siapa tadi? 2 ya. Pengangguran ini kan namanya pengangguran. Nah, kira-kira dari kelompok yang lain setuju nggak dia di frekuensinya kadang-kadang kemudian cukup signifikan untuk pengangguran? Ini pengalaman Bapak Ibu sekalian ya. Ini maksudnya kacamata Bapak Ibu sekalian. Kira-kira setuju di pengangguran ini cukup signifikan dan frekuensi di kadang-kadang? Iya, kalau lagi angin gitu nggak bisa. Lagi badai pasti berlalu. Lagi badai, berarti pengangguran di kadang-kadang cukup signifikan. Berarti di tengah-tengah ya. Ini zona aman ini sebenarnya ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Berarti pengangguran dapat nilai 4. Kemudian di kebakaran siapa? Ini Oh iya. Di kebakaran, kelompok kebakaran frekuensinya kadang-kadang, kemudian tingkat kerugiannya sangat signifikan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang jarang Pak. Oh jarang ya? Saya juga bingung kadang-kadang jarang. Minum dulu Pak, minum. Aqua. Nah jadi jarang. Dari kelompok kebakaran gimana? kadang-kadang Kenapa kadang-kadang? Pokoknya kadang-kadang aja. jebak kita. Soalnya nanti dapat hadiah. Baik. Nah, oke, setuju ya di kadang-kadang. Setuju teman-teman sekalian? Setuju. Kita kasih nilainya 3 kali 2, 6 untuk kebakaran. Ini kecelakaan kerja ini sering ya? Yang kecelakaan kerja siapa? Ah ya, baik. Di sering dan sangat signifikan kecelakaan kerja. Setuju teman-teman? Ada sanggahan? Setuju? Baik. Saya kasih nilai 9. Tinggi berarti tingkat kerugian dan frekuensinya. Kemudian sakit. Kelompok sakit? Sering. Mana kelompok sakit? Oh, Emang sakit ya. Anggotanya sakit. kira-kira teman-teman setuju? Ah, baik, setuju. Kita kasih 9. Oh, banyak juga ya. Kemudian kematian. Sering banget ini kematian. Sering ya? Signifikan tingkat kerugiannya besar dengan kematian itu, ya. Tingkat. Oh, baik. Teman-teman bagaimana? Kematian sering kan? Berarti kematian itu di depan mata ini. Setuju? Setuju ya? Kalau saya sih bagus nih, jarang. Tidak signifikan, kasihan keluarga kita yang ditinggal. Tapi pada faktanya mereka pada faktanya ini ya Pak ya. Baik. Banyak yang meninggal. Apa yang meninggal itu banyak. Ya, saya 11 bulan di Jakarta sudah sering di BAP. Makanya emang benar. Angka tingkat signifikan, ya betul. Ini dari keluarga sama ABK dan pemiliknya juga emang kerugiannya sampai keluarganya. Baik, 9 ya. Nah, dari hasil klasifikasi resiko ini kita sepakati ya, untuk tingkat kerugian dan frekuensi yang ditimbulkan itu mendominasi kecelakaan kerja, sakit, dan kematian. Kemudian yang pengangguran ini cukup signifikan dan kadang-kadang termasuk kebakaran. Jadi bagaimana sih kira-kira Bapak Ibu sekalian caranya meminimalisirkan kecelakaan kerja, sakit, dan kematian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berdoa ya, oke. Untuk lebih jelasnya ya, bagaimana meminimalisirkan tingkat kecelakaan kerja, sakit, kematian, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ari. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irfan yang tadi sudah menjelaskan terkait mengklasifikasikan resiko yang terjadi pada ABK atau nelayan yang sering terjadi. Jadi tadi sudah diklasifikasikan bahwa resiko itu dari frekuensinya dari jarang sampai sering, kemudian dampaknya itu dari kecil sampai besar, dari tidak terlalu signifikan sampai sangat signifikan. Nah, itu tentunya memberi dampak ya Bapak Ibu semua bagi para nelayan, baik diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Oleh karena itu kita perlu upaya ya Bapak Ibu ya untuk mengantisipasi atau meminimalisir dari dampak yang dihasilkan dari resiko-resiko ini. Bapak Ibu pernah mendengar pepatah sedia payung sebelum hujan? Pernah. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Beli payung. Itu beli payung. Ya. Antisipasi Bu. Oh, antisipasi. Ada lagi? Ada ini Pak. Berjaga-jaga. Ada lagi? Mitigasi. Ya Bapak. Memprediksi. Sedia payung sebelum hujan, memprediksi, antisipasi. Baik, betul semuanya Bapak Ibu, bahwa peribahasa tersebut memiliki arti bahwa kita harus memiliki persiapan diri atau kesiapan ya untuk melindungi dari hal-hal atau kemungkinan yang terjadi tidak terduga, begitu ya. Dan biasanya kita tahu ya, payung itu kalau misalnya dalam kehidupan nyata itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Melindungi diri dari apa? Dari hujan, panas, terik ya. Nah, payung itu merupakan simbol untuk perlindungan diri. Jadi sekarang musim hujan, saat tadi seperti Ibu Bebe yang bilang bahwa hujan ini resikonya banjir. Perlu cara pencegahan atau antisipasinya tidak untuk mengatasi atau mencegah itu? Kalau banjir itu ada cara antisipasinya enggak sih? Jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi? Membersihkan got. Tidak menebang pohon. Itu contoh cara mengantisipasi ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa juga kita tinggal di rumah, antisipasi genteng bocor. Jadi kita juga butuh dana darurat untuk memperbaiki genteng tersebut. Oke, mungkin setelah ini kita akan menuliskan beberapa cara mencegah atau meminimalisir tadi sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Tadi sudah diidentifikasi bahwa ada resiko kecelakaan kerja, kematian, sakit, menganggur, dan kebakaran. Mungkin teman-teman bisa minta tolong bagikan alat bantunya. Sudah menerima semua? Masih bergabung dengan kelompoknya Bapak Ibu ya? Gambar apa ini Bapak Ibu? Gambar payung. Oke. Umbrella ya, betul. PMI pasporan ya Ibu ya? ABK pasporan. Oke. Ini gambar payung. Tadi payung seperti peribahasa tadi, sedia payung sebelum hujan. Payung ini merupakan simbol ya Bapak Ibu sebagai alat untuk melindungi diri dari potensi atau resiko yang dihadapi. Tugas Bapak Ibu sekalian di sini adalah menuliskan tadi apa resikonya sesuai kelompoknya. Sakit, sesuai ini ya, dituliskan di atas gambar payungnya. Ini sebagai simbol Bapak, jadi cara untuk bagaimana sih kita melindungi dari resiko itu. Kemudian di bawah payungnya minta tolong Bapak Ibu diskusikan dan diskusikan dengan kelompoknya, kemudian dituliskan di bawahnya saja, di bawah payung
3 cara meminimalisir atau 3 upaya untuk mencegah resiko tersebut. Silakan kami beri waktu 2 menit untuk menuliskan masing-masing kelompok 3 upaya untuk meminimalisir atau mencegah kejadian tersebut. Mungkin teman-teman bisa membantu di belakang. Sudah Bapak Ibu? Oke, waktu habis. Bapak Ibu sudah dituliskan semua ya, sudah didiskusikan dan ditulis di dalam kelompoknya Bapak Ibu ya. Mohon perhatian. Halo. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Oke. Bagi yang sudah, minta tolong untuk ditempelkan di depan perwakilan kelompoknya, tadi gambar dan yang sudah dituliskan. Masih 2 lagi. Ada 1 yang belum. Oke, terima kasih. Sudah semuanya? Sudah? Baik. Kenapa kita perlu menulis antisipasinya atau upaya-upayanya? Ya? Supaya terhindar apa Pak? Dari resiko. Ada lagi? Sebagian, kenapa sih kita perlu menuliskan tadi upayanya? Kayak kita baca satu-satu dulu. Ini mencegah risiko sakit. Upaya yang dapat dilakukan: kerja sesuai SOP dan K3, pastikan memakan makanan yang bersih dan bergizi, kemudian melakukan olahraga untuk menjaga kebugaran jasmani. Bisa dilakukan ya Bapak Ibu? Bisa. Kemudian kalau untuk mengantisipasi kematian, yang pertama mematuhi SOP, memakai standar K3, mempunyai bekal keterampilan jangka panjang. Kemudian ini apa ini tadi? Kebakaran. Sediakan apa? Melatih tenaga kerja untuk menggunakan alat, menghilangkan salah satu triangle fire. Kemudian apa itu ya? Segitiga api. Kemudian kecelakaan kerja, ini menggunakan atribut keamanan kerja dalam bekerja, ikuti SOP, hati-hati dan selalu berdoa. Kemudian yang pengangguran, meningkatkan pengetahuan diri sendiri, mengikuti pelatihan, hati-hati saat kerja. Semuanya benar Bapak Ibu. Tapi ada kita resiko itu kan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dan dari resiko-resiko itu kita bagaimana sih upaya kita untuk meminimalisir dampaknya biar nggak gede. Misalnya kalau seperti pengangguran ini, apakah antisipasinya hanya ini saja? Kita butuh dana cadangan tidak? Perlu. Kalau misalnya lagi laut tidak bagus, kondisi alamnya gelombang tinggi, bantuan pemerintah. Apakah Anda selalu mengandalkan bantuan pemerintah? Kita harus berusaha juga ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait resiko ini ada yang bisa diramalkan, juga ada yang atau diramalkan atau diprediksi, ada juga yang tidak. Jadi kalau yang bisa diprediksi, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dengan mungkin kemarin sudah diajarkan terkait penganggaran perencanaan.
bahwa kita juga ada pengeluaran yang tidak terduga, kemudian dana darurat seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Salah satu antisipasinya atau pencegahannya selain tadi yang dituliskan juga mungkin karena kita hidup ini banyak kebutuhan ya Bapak Ibu, kita juga butuh dana atau tabungan darurat. Nah, bagaimana cara menghitung dana darurat itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Dina. Jadi seperti kata Bapak juga bahwa payung itu tidak menghentikan hujan ya Bapak Ibu, tapi dia melindungi kita dari hujan. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita juga perlu melindungi diri atau mengantisipasi terkait hal-hal yang akan terjadi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dina. Terima kasih Bu Ari. Masih semangat ya teman-teman ya. Karena di sesi ini kita akan menggunakan pikiran dan juga jari kita. Oh, sebelumnya jari dulu ya, boleh ya? Boleh. Jarinya gini dulu, diangkat. Satu aja Satu aja. Udah ya. Kalau saya bilang kepala, maka angkat ke atas ya. Saya boleh 5 enggak Bu? Satu aja Pak. Satu saya. Kan jarinya aku doang, perlu 5. Terus kalau saya bilang pundak ditekuk. Pundak tekuk ya. Apa kalau bilang apa? Pundak. Kalau bilang kaki selonjor. Kalau pundak ditekuk, kaki selonjor. Ingat ya? Kalau tangan apa? Kaki. Itu ngupil Pak. Oke, mulai ya. Jadinya diumpetin dulu, gini dulu. Oke, udah kan? Ya. Pundak. 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 Pundak gimana? Oke. Kaki. Kaki. Nih. Oke. Pundak. Kepala. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi dong. Udah dong, ini waktunya Pak. Sih Pak. Perut gimana? Oke, baik Bapak Ibu. Layaknya hujan, layaknya payung bisa melindungi kita dari hujan, sama juga dengan dana darurat. Kemarin kan udah dapat pembahasan tentang tabungan ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit berhubungan sebenarnya. Nah di sini tentang dana darurat tadi, kira-kira Bapak Ibu biasanya tahu nggak sih arti darurat itu apa? Mendadak. Terus apa lagi? Tak terduga, terus tiba-tiba. Itu bisa diakibatkan salah satunya dari si ini. Ya Pak Ibu ya. Halo Pak Bu. Nah, kemudian di sini tadi ada namanya dana darurat. Nah, darurat itu memang tiba-tiba atau mungkin tidak terduga seperti tadi kata Ibu RT udah bilang itu adalah suatu hal yang tidak terduga. Sama dengan dana darurat. Dana itu kan berarti dihubungkan dengan uang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau digabungkan itu adalah merupakan uang yang akan digunakan atau kita simpan untuk hal-hal yang tidak terduga. Ya, contohnya apa nih? Kayak tadi sakit, paling gampang ya. Kadang kita nggak ngerti ya sakitnya kapan nih kan? Terus, nah, di sini siapa sih kira-kira buat apa? Kenapa harus ada dana darurat Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang tahu? Betul. Terus apa lagi? Biar nggak bingung. Betul. Terus apa lagi? Tenang. Hah? Oh, lebih tenang, betul. Itu betul semua ya. Nah, terus di sini sebenarnya bukan dalam bentuk uang aja. Itu bisa dalam bentuk emas. Kan kalau emas naik terus ya harganya Bapak Ibu ya. Punya kok emas Bu, emas Bukan. murni. Emas gelang, emas cincin gitu ya. Emas Itu wali. boleh. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ini juga bisa juga bervariasi jumlah dana darurat masing-masing dari keluarga atau rumah tangga Bapak Ibu. Ya. Nah, terus di sini ada lagi apa
tadi studi kasus yang akan kita lihat Bapak Ibu bisa dipersanirin halaman 148. 48. Sudah Bu Guru. More. Mana emang murid yang ini? Oke, mau dipersanirin ya? Nah, sekarang Bapak Ibu bisa didiskusikan. Nah, di studi kasus ini Bapak Ibu akan dibantu oleh yang namanya alat kalkulator, ya. Itu kalau saya lihat di meja Bapak Ibu itu nyandingnya kalkulator, nyandingnya itu Maaf. nyandingnya itu ada dengan HP, ada HP di meja Bapak Ibu. Nah, itu dibuka aplikasinya namanya kalkulator. Itu adalah merupakan alat bantu hitung. Oke, di HP saya namanya kalkulator sama. Boleh, sama itu Pak. Itu kalkulator adalah kalkulator. Itu ada HP juga. Ada dong. Nomornya Kan kita satu grup Pak, jadi udah. saya cuma mintain buat Pak Andi, Bu. Kalau saya konsisten dengan Mbak G. Oke Bapak Ibu, fokus ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa dilihat itu ada tokohnya namanya siapa? Siapa Ibu Saleha? Istri Pak siapa? Oh ya, istri Pak Weli. Nah tadi kita akan lihat di sini adalah kita akan lihat berapa sih sebenarnya yang harus disisihkan untuk dana darurat. Nah, sebagai studi kasus ini di sini tadi ada Ibu Saleha. Ibu di sini ada tadi udah tahu ya, udah dikasih tahu di cerita kalau di situ ada pendapatannya dalam 1 tahun. Ya. Nah, kira-kira di situ ada 3 pertanyaan Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama apa nih? Total pendapatan 12 bulan 68 juta. Ya, berarti udah ketahuan ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu dihitung bukan? Jadi totalnya nanti. Betul, total itu merupakan ditanyain kan adalah total pendapatan. Total itu adalah jumlah semua yang ada dalam 1 tahun ya. Kan 1 tahun ada berapa bulan Pak Bu? 12. Oh, berarti tadi tinggal dijumlahin dari bulan Januari sampai dengan Desember. Itu berarti ada berapa? 68. JT adalah juta. Terus kemudian di sini ada lagi nomor yang kedua. Nomor yang kedua ada tentang apa Pak Bu? Rata-rata. Apa itu rata-rata? Waduh. Tolong Bu, please explain. Oh, Pasporan coy. Pasporan ini. Oke, rata-rata di sini apa nih tadi? Kalau di pikiran Bapak Ibu? Kan sampai dibagi rata. Itu merupakan nilai yang dari tadi ada 12 bulan tuh Bu. Nah, ini nanti akan dipilih satu angka, satu jumlah yang akan menggambarkan semua dari jumlah yang ada. Ya. Oke, berarti tadi bisa dibilang total dari 1 tahun 68 juta, nggih? Berapa bulan dalam setahun Bapak Ibu? 12. Ketemu nggak jawabannya? Dipakai kalkulatornya boleh. Kenalan sama kalkulator. Ada koma-komanya itu. Banyak komanya. Oke. 5 juta 6 ya, titik ya Bu ya, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi berapa kira-kira dana darurat Ibu Saleha? Berapa itu? Tarik dulu ya Pak Bu ya. Rumusnya sebagai idealnya sebaiknya itu sisihkan minimal 3 kali rata-rata pendapatan dalam 1 tahun. Nah, berarti gimana dong? Oh, kali 3 ya Bu. Gimana Pak Bu? 17 juta. Dari mana Pak Al?
5,6 juta. 5,6 juta Dikali. dikali. Tadi kan katanya 3 kali. Ya. Jadi dikali 3. Ye. Hasilnya 17 tahun. Ini adalah dana daruratnya si Ibu Soleha. Ya. Tapi ini sebenarnya kan tadi udah di idealnya itu tadi minimal sisihkan 3 kali. Nah, itu sebenarnya tergantung Bapak Ibu bisa 3 sampai 6. Tergantung sama tanggungan. Misal ada yang sedia 2, anak yang 15 itu bisa beda-beda. Ya Pak Bu ya. Oke. Nah, ada yang sampai sini ada yang mau tanyakan? Boleh. Nah, kalau saya mesti nabung dana darurat segitu terus tabungan saya berapa? Karena kan tabungan juga mesti itu. Oke. Tabungan itu untuk kan membeli kulkas juga. Nah, ini bisa juga Bu. Nah, kan ini Bapak Ibu tabungnya nggak segelondong segini ya. Nah, segelondong itu apa ya? Mak duduk lah pokoknya. Secara keseluruhan sampai secara keseluruhan tidak langsung dalam 1 bulan itu 17 juta. Wong tadi gajinya aja cuma 5 juta. Nah, biasanya itu akan disesuaikan dengan disisihkannya itu bisa jadi 10% sampai 20% dari pendapatan Per bulan. ya. Nah, kalau misalnya harian gimana Pak Bu? Gimana dong? Coba. Ayo. Ya belum. Kan kalau ini kebetulan Ibu Saleha bulanan ya? Iya. Nah, kalau harian gimana Pak Bu? Oh, kalau harian Dibagi harinya. Dibagi rata-rata persennya. Gimana Pak Bu? dicari rata-rata. Gimana? Saya ajak Bapak Ibu berpikir keras katanya. Ulangi bulannya. Memang berpikir keras Bu. Kita seperti batu itu. Berapa bulan? Gimana Pak? Dikurangi itu berapa keras dalam tahun atau berapa bulan? Terus? Ada tanggapan itu kan? Oke. Repot PPR tanggal 10 bulan. Oke. Appraisal ini. Appraisal. Ya. Tinggal saran yang harus ada. Sampingannya Bang. Oke. Ada yang caranya tadi? Karena saya nggak bisa dengar. Iya Bu. Tadi udah dikasih bapaknya bilang dalam 1 tahun itu akan dikurangi pendapatannya yang paceklik. Nah, nanti yang akan dihitung adalah pendapatan yang pas panen itu ya Pak ya. Kemudian nanti akan dibagi, gitu. Nah, kemudian nanti baru setelah dapat rata-ratanya, nanti akan kemudian dapat jumlah dana daruratnya. Jadi dana darurat nanti bisa dikesinambungkan lagi, dihubungkan lagi dengan pengeluaran Bapak Ibu. Ya, gimana Pak? Nah itu tadi pertanyaannya kan harian. Iya. Nah, kalau yang harian gimana Bu? Karena kan kalau harian misal saya berangkat pagi pulang sore dapat ikan 500.000. Oke, banyak juga ya Pak. Banyak Bu. Saya kan nelayan Karimun Jawa. Nah, itu 500.000. Tapi dalam sebulan itu saya hanya melaut 10 kali. Hanya bisa berangkat 10 kali. Nah itu Berapa Pak Bu? Sebentar sambil dipandu ya Pak. dalam sebulan iya. Berarti saya kan punya uang dari hasil melaut 5 juta ya. Terus? Nah ini ngitung dana daruratnya gimana? Tadi kan udah dibilang ini kan 5 juta nih. Ya kan dalam sebulan ya Bapak ya. Berarti paling enggak tadi udah ada tips dari Pak siapa sih kan Pak? Pak Paijo. Nah, dari Pak Paijo itu akan dihitung tadi pajaknya berapa. Asumsinya Pak Paijo itu tadi efektif hanya 10 bulan. Kalau punyanya Bapaknya berapa bulan? Punya saya. Punya Bapak. Biasanya masa efektif dapat ikannya mana? Menurut saya emang gitu tapi enggak. Ini biasanya kalau pas saya lagi ada kencang itu kita nggak bisa. Itu sekitar bulan-bulan musim ketiga ya. Nah, itu ya sekitar 4 bulan, 3-4 bulan yang kita nggak bisa. Sehingga kita ganti dengan kapal wisata. Berarti ada pendapatan lain kan Pak? Iya. Nah itu bisa ditambahin kan? Oh gitu ya. Tapi kan itu uang laki-laki Bu. Oh iya nggak usah dimasukin sini. Oh nggak usah ya.
Ya, berarti tadi tinggal dikaliin aja. Berarti tadi berapa tadi Pak? Misal dikali dengan 10, baru kemudian dihitung rata-ratanya, nanti baru ketemu Pak. Itu dana daruratnya. Nah, untuk nyicilnya OTW ke situ itu sebenarnya bisa disimpan Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu mau beli kulkas, mau beli yang lain, itu kan bisa dicicil ya kemarin ya. Nah, sama dengan dana darurat Bapak Ibu, itu pun dicicil supaya terkumpul sesuai dengan target yang Bapak Ibu inginkan gitu. Bapak Ibu yang butuhkan, mohon maaf. Gitu ya, jadi ketika nanti sakit nggak khawatir gitu. Bu, kan saya real ya Bu, saya kan sering kehilangan tutup lubang. Belum selesai. Belum. Lanjut. Ya, kalau melaut saya paling efektif 7-8 bulan ya toh. Cuma kan ternyata pengeluaran saya itu jauh lebih banyak nih, anak sekolah, terus istri 2 Pak pasti. Oh, 2 itu nggak masuk. Ya, terus kadang itu banyak lah maksudnya istri yang suka jajan ini ya. Terus pokoknya seringnya akhirnya makanya udah lama banget ini saya udah ya minjem sana minjem sini dari udah tutup lubang, intinya lah biar saya bisa nyisihkan tuh piye caranya. Coba dipakai lagi Pak logikanya. Logikanya apa? Kalau kebanyakan jajan itu baik atau tidak Pak? Baik Bu, kan senang. Senangnya kan cuma sesaat Bu. Itu kan cinta Bu. Jadi sebisa mungkin yang kedua tadi istrinya mungkin bisa di-cut 1 kali. Aduh. Apa ya? Berarti kan keinginan atau kebutuhan Bu? Pak, berarti itu kebutuhan atau keinginan? Bu, Itu punyanya kan Pak Yanto tuh cabang 2. itu bisa diprioritaskan kembali ya, seperti pelajaran kita yang sebelumnya ya. Itu harus dipilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi dari cerita Pak Sinten nggih? Pak Yanto. Oh, nggih. Dari Pak Yanto ini tadi tadi dari cerita Pak Yanto, ternyata Pak Yanto mengalami suatu kendala. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan minta teman-teman dari tim saya akan membagikan sebuah kartu biru. Oke. Kartu nelayan. Seperti Indonesia biru. Indonesia biru. Kartu nelayan. Oke, udah dapat ya Bapak Ibu ya? Belum. Oh iya. Nah. Oh. Sama spidolnya ada lagi. Oke, udah dapat semua ya? Nah, di ujung ada tulisan kecil itu, ada angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya Bapak Ibu ya, itu diingat ya, berarti itu adalah nama kelompok Bapak Ibu. Nomor kelompok Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kemudian tadi kan ada suatu hambatan nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami ketika menyusun dana darurat. Itu dituangkan 1 aja Bapak Ibu, kemudian nanti akan kita ambil kembali. Hambatan dalam menyusun dana darurat. Betul. Ya, atau tantangannya, apa kesulitannya, apa yang kenapa sih itu aneh banget gitu. Ya. Oke, kemudian nanti akan kami ambil kembali. Nah, pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Tono. Terima kasih Bapak Ibu. Halo. Silakan kasih waktu, saya kasih waktu setengah menit saja. Saya nggak bisa ngasih uang. Terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah menjelaskan. Asik ya kita
banget dengan kakak walaupun masih Aduh. bayangan. Bagaimana Aku suka, Bapak Ibu? Semangat ya? Aku suka, Pak. Masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Pak kasih hadiah Pak. Oh, mau hadiah? Nanti sabar. Makan, Mbak. Ini cocok sekali nih, Pak. Audiens saya ini cocok sekali karena menjiwa itu. Peserta, maaf, peserta. Maklum, karena tadi di sini ada banyak juga yang nelayan pasporan. Jadi saya menyesuaikan. Kayaknya peserta ini sudah sangat menjiwai apa yang ada di lapangan, dan saya sudah prediksi. Ternyata nelayan itu ya begini Pak kondisinya. Ada yang pinter, ada yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tadi Ibu Dina sudah menjelaskan menyisihkan uang untuk dana darurat. Pak, bagaimana kalau uangnya itu tidak ada? Juga ya. Iya. Bagaimana caranya? Caranya tadi kan sudah dijelaskan. Nah, itu kan setiap kita merencanakan anggaran, Bapak Ibu sudah tahu pengeluaran mana yang bisa Bapak Ibu tekan, sehingga walaupun sedikit, walaupun kecil, kalau ada uang bisa Bapak sisihkan. Karena dana darurat itu penting Bapak Ibu. Berkaitan dengan apa? Pekerjaan Bapak Ibu sebagai nelayan yang memiliki risiko tinggi. Tadi di depan rekan atau satu tim kami menjelaskan identifikasi berkaitan dengan risiko. Ada 3 kategori yang menurut Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu tuangkan di sini. Tingkat pertama adalah kecelakaan, kemudian yang kematian, dan yang ketiga tadi ada kebakaran. Maaf, sakit dan kematian. Kalau kebakaran itu memiliki risiko yang kedua, dan yang ketiga adalah pengangguran. Baik, Bapak Ibu sudah mengisi kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Dipastikan sudah? Mohon teman-teman bisa dicek kalau yang belum. Sudah. Baik, Bapak Ibu, mohon teman-teman untuk digeser yang kelompok yang tadi sudah mengisi yang kertas warna biru, digeser kelompok sebelahnya. Mohon teman-teman. Sudah? Baik. Kalau sudah, mohon teman-teman bisa membagikan kertas berwarna kuning. Sudah digeser semua ya Bu? Dipastikan? Baik. Masih dalam kelompok yang sama, Bapak Ibu sudah? Rekan-rekan kelompok ini sudah? Yang warna kuning, kertas warna kuning? Oh, doe. Baik. Sebentar Ibu. Saya pastikan Bapak Ibu sudah pegang semua. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Hai. Halo. Inilah kondisi nelayan Bapak Ibu. Bagus. Ya Ibu. Iya, nanti saya jelaskan. Oke, kertas kuning sudah? Saya pastikan sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Sudah? Baik Bapak Ibu, untuk kertas yang ada di kelompok masing-masing kami minta ditulis saran atau nasihat yang berkaitan dengan kertas warna biru. Itu sarannya apa? Biru yang ini Pak? Ya, hambatan sudah ada. Kemudian Bapak Ibu tolong tuliskan perwakilan satu kelompok satu saja. Saran apa dari hambatan-hambatan yang tidak bisa menyisihkan untuk dana darurat?
Saya kasih waktu setengah menit. Oh, baru diskusi. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Bu. Sudah? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Saya kira enggak lah, kan nelayan pasporan semua. Sudah? Baik, untuk kelompok 1 mohon tempel warna biru di sebelah kiri, warna kuning di sebelah kanan. Nanti kelompok 1 dulu. Sabar. Sekarang kelompok 2 mohon perwakilan untuk ke depan untuk menempelkan kertas warna biru di sebelah kiri, warna kuning sebelah kanan. Oke. Kelompok 3 monggo silakan maju ke depan. Oh, enggak ada. Sekarang kelompok 4 dari perwakilan kelompok 4 monggo silakan untuk menempel di depan. Biru, kuning. Oke. Biru nggak apa-apa, nanti saya nempel. Nanti saya nempel sini. Biar saya bantu. Oke, makasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Ini kelompok berapa? Baik Bapak Ibu, coba saya bacakan di sini. Pengen jajan terus dan nggak ada duit banyak. Sarannya kontrol atau tahu diri. Banyak kebutuhan, sarannya skala prioritas. Kebutuhan, oh ini 2 bonus. Banyak keluhan, kemudian berhemat. Banyak kebutuhan, berhemat. Uang tidak cukup, meningkatkan pendapatan. Uang tidak cukup, cari pekerjaan. Dari pasangan yang kaya. Oke. Pasangan yang kaya. Dari saran-saran yang Ibu tuliskan di sini ada beberapa saran dengan cara menghemat, tambah penghasilan, skala prioritas kebutuhan. Tidak ada dana untuk cadangan di sini ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Berkaitan dengan hambatan ini dan saran-saran yang Bapak Ibu sampaikan di sini, kita bisa kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya dalam benak Ibu sebenarnya pengen menyisihkan uang untuk dana darurat, cuman memang keterbatasan kebutuhan Bapak Ibu yang luar biasa banyak, apalagi pada zaman sekarang. Penjelasannya, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi sudah Bapak Ibu sampaikan di sini, bahwa perlu diingat Bapak Ibu, dana darurat ini sebenarnya untuk dana cadangan untuk menutupi pengeluaran Bapak Ibu yang kalau ada keadaan darurat Bapak Ibu bisa menutupinya, tapi dalam skala relatif kecil. Contohnya apa? Bersifat relatif kecil itu adalah misalkan ada anggota keluarga kita sakit, kemudian kita ada kencing bocor dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu tidak panik atau tidak perlu atau tidak keharusan meminjam uang kepada orang lain atau pihak bank, ya. Jadi itu tujuan kita mengklasifikasi hambatan dan saran. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan dengan dana darurat ini sangat penting karena kita tidak tahu kapan resiko kita dalam bekerja, dalam berumah tangga itu kapan terjadinya, sehingga dana darurat itu sangat penting sehingga kita bisa
kesehatan kita, tentunya kesehatan keuangan kita akan tetap bisa terjaga dengan baik. Bagaimana Ibu kalau keadaan darurat itu besar? Tentunya akan ada di sesi setelah sesi ini, yaitu berkaitan dengan bentuk pelindungan asuransi. Kalau dana darurat ini untuk yang bersifat relatif kecil. Bisa kita tarik kesimpulan pada sesi di pagi hari ini, yaitu memberikan saran dan membangun dana darurat. Itu yang pertama adalah resiko itu sama dengan kerugian. Sudah dijelaskan, yang kerugiannya adalah bisa harta, benda, bahkan nyawa. Jadi Bapak Ibu perlu mempersiapkan perlindungan dengan baik, sehingga tidak perlu Bapak Ibu panik. Yang tadi Bu Pepe itu, misalkan tadi Pepe atau Pak Yanto ya, sehingga kita tidak perlu panik. Kemudian agar Bapak Ibu hidup lebih tenang, kemudian hidup lebih nyaman, mari kita persiapkan perlindungan dengan dana darurat, agar kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, baik itu perlindungan untuk diri kita, untuk keluarga kita, yang keluarga kita mendoakan supaya kita tetap sehat, tetap semangat, dan selamat dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Mohon sebelum saya tutup dulu, Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata, perbuatan, tingkah laku kami yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon Bu Dina, Bu Ana, Pak Ari, dan mohon dengan hormat Pak Irfan yang ke depan bisa sebelum jembatan selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan kami berempat. Saya tidak dihitung, berlima mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, walaupun kita memang ya beginilah kondisinya. Tapi sudah tutup Pak ya, boleh ya Pak. Walaupun kondisinya Bapak Ibu memang sangat kompleks dan saya tidak menyangka Bapak Ibu memang provokator juga ini. Kompor gas. Itu terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi tanda cintanya sesi B1 memahami risiko. Salah perhitungan Pak. Silakan diisi, dilengkapi tanda cintanya beserta alasannya ya, Pak. Alasannya bagus. Teman-teman sambil menuliskan tanda cintanya, kita sambil dengar aja ya, apa kekuatan dan apa yang bisa ditingkatkan dari sisi konten, metodologi, dan hal-hal lainnya. Tapi tentunya Pak Tono, Kak Dina, Mbak Ana, dan Mbak Ari, dan Mas Irfan
5 sekarang ya. Kita berikan tepuk tangan dulu yuk, apresiasi untuk mereka. Menutup sesi kelompok praktek kita dengan baik. Nah, kita langsung saja, apa sih yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang bisa ditingkatkan dari sisi konten aja dulu, dari sisi konten ya. Konten, memahami risiko dan cara melindungi diri sendiri. Dari siapa dulu silakan? Monggo Bu Ana. Baik, terima kasih Pak. Kalau terkait konten Pak, ini sepertinya ini konten saya banget sebenarnya. Wis, konten banget. Kan Ibu orangnya berisiko gitu ya. Betul risiko saya. Ya, jadi memang saya kebetulan menangani pelindungan kapal perikanan Pak. Jadi saya harus memberikan pemahaman mengenai risiko kerja dan sebagainya. Dan terakhir pastinya saya juga memastikan bahwa awak kapal perikanan itu harus memiliki jam sostek. Ini tadi sebenarnya itu benar-benar sudah saya banget. Saya banget, tapi ya saya tadi banyak lupanya. Iya, udah di depan tuh udah latihan berhari-hari gitu. Saya kan kalau saya faktor upah. Ya, saya juga dikenalnya Pak sebagai petugas BPJS Pak di KKP. Jadi memang ini sebenarnya materi saya banget. Saya bersyukur sekali. Tapi dari memang saya kelemahannya ya tadi masih di depan itu masih suka grogi. Jadi suka hilang konsentrasi. Gitu sih dari saya. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi kalau dari sisi konten, dari sisi materi nggak ada masalah ya, karena memang itu kerjaan sehari-hari. Jadi wawasannya udah cukup kuat di isu. Monggo silakan Pak Tono. Baik, nanti teman-teman bisa menambahkan, tapi saya apresiasi. Terima kasih Pak, sekali lagi tim yang sudah bekerja dengan sebaik mungkin. Ini Pak, tentang kelebihan konten kami memang yang tadi sampaikan Bu Ana saya setuju. Cuman walaupun kita sering di depan orang banyak, tapi kalau kita baru menguasai konten itu pasti ada nervous, yes. Tapi teman-teman ini sudah semuanya sudah bismillah, pasti bisa, alhamdulillah bisa. Walaupun memang ada sedikit, saya akui ada kekurangan baik saya pribadi maupun teman-teman. Ya itulah kami Pak. Jadi konten itu sangat penting. Kedepannya mudah-mudahan dengan kita jam terbang tinggi lama itu akan, kalau konten kita kuasai, insya Allah semua mengalir. Itu Pak untuk dari sisi kelebihan kelompok kami. Baik, terima kasih. Dan strategi waktu kami sebenarnya ini Pak, kita dikasih spare waktu, kasih 15 menit maksimal 12. Ternyata kan nggak sesuai target, akhirnya saya kita cut aja. Itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada Mas. Terima kasih Pak Tono. Silakan kalau dari teman-teman yang lain dari Pak Ina. Ya silakan Kak Dina. Pak, ini saya sekalian mau minta tips sebenarnya. Jadi kan kita ini kalau dilihat sama yang terakhir aja, kami yang terakhir kadang ada yang miss gitu Pak, tidak disampaikan. Nah kayak tadi Bu Ana tuh harusnya sudah sesuai nggak Pak, ini, habis ini terus diulang. Nah kemudian kan nyatanya kok pas Hendra, pas maju, tadi latihan tadi pagi masih oke Pak, terus kok ternyata tujuan lupa. Nah itu tuh kalau misalnya ternyata Bu Ana tidak ingat, kemudian kan kami yang presenter selanjutnya ingat, apakah mending dibalik lagi, kembali lagi atau gimana? Gitu sebenarnya. Terus itu sih Pak, saya tadi kan ya tetap aja ada miss gitu aja sih Pak. Saya catat dulu ya Kak Dina. Terima kasih Kak Dina. Silakan ada lagi yang mau menyampaikan? Baik, terima kasih. Saya apresiasi juga terhadap kelompok 5 dan juga teman-teman semuanya terkait konten memilih risiko dan melindungi diri sendiri. Sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak, misalnya. Tapi tetap saja dengan buku panduan sekian tebalnya, kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Tetap saja walaupun sudah dipelajari seperti yang sering kita alami, tiba-tiba miss ngeblank. Tapi kekuatannya kita punya waktu lebih dibanding teman-teman yang lain, walaupun tetap saja ada miss tadi, tapi kita bisa melakukannya dengan
cukup lancar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik kan, tambahan silakan Pak dari sisi konten atau metodologi. Saya sedikit aja terkait konten dan metodologi. Saya yakin teman-teman sudah sesuai ya mengikuti buku panduan, karena kemarin kami latihan yang lain makan santai yang kurang satu itu, yang kedua yang pertama sih yang kedua terkait perasaan pada saat latihan kemarin saya paling sedikit waktunya, pada saat eksekusi malah banyak makan waktu. Jadi situ juga saya emang dari Pak Tono tadi sampaikan kita harus mengekat, padahal sudah ada apa yang terbenak di pikiran mau ini, tapi pasti lihat waktu habis ya udah kita mengkat. Jadi memang di sini memang harus manage waktu ya terkait ini, yang konsep yang harus dibuat tidak sesuai dengan kenyataan, yang harus dimanage waktu juga. Pengelolaan waktu intinya ya Pak Irfan. Terima kasih. Ada lagi tambahan teman-teman dari sisi metodologi atau hal-hal lain? Sudah cukup? Cukup, baik. Tepuk tangan untuk kelompok D1. Sekarang kawan-kawan kita dengarkan ya umpan balik dari kawan-kawan yang lain. Ini sesi praktek terakhir loh. Kesempatan untuk teman-teman, silakan loh. Boleh yang belum memberikan pendapat dari praktek pertama, silakan loh teman-teman. Kesempatan. Apapun opininya kita hargai. Apapun itu. Oh, Pak ya. Oh, udah. Sudah. Udah semua Pak. Oke, kalau gitu yang baru sedikit deh ngasih umpan balik. Boleh Bu Cici dulu, baru Kak Reka. Silakan Bu Cici. Boleh Bu, apa yang bisa kita tiru ya? Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dari sisi konten dan metodologi. Terima kasih. Kalau dari secara keseluruhan sih, saya rasa sudah sangat baik ya Pak. Jadi dari koordinasi dan kerjasama, koordinasi, oke. Ya, nanti memang lagi-lagi time management ya Pak. Satu yang tadinya untuk materinya itu harusnya kan sampai ke pembahasan polis asuransi. Kalau tidak salah ya di mobil itu Desember itu sampai polis ya. Nah sementara kan tadi ada resiko yang apa itu kayak sakit, itu kan juga sebenarnya tadi ada kaitannya dengan asuransi BPJS Kesehatan, itu belum disinggung. Jadi mungkin itu penting ya bagi para ABK yang harus dijamin asuransinya bagi oleh perusahaan ya, terutama ya perusahaan yang tempat dia kerja. Itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu Cici. Jadi yang sudah berjalan dengan baik tadi kerjasama, koordinasi, kemudian yang bisa kita tingkatkan masalah manajemen waktu, termasuk tadi tambahan sesi. Pun sesi asuransi itu ada di sesi G2 ya. Tapi sampai G1 ini sampai hambatan, nasihat dan pembelajarannya, termasuk baru bisa kita kunci gimana ya kalau ini terjadi dan bisa nggak kita alihkan. Itu nanti lebih spesifik lagi bisa kita pelajari di G2. Terima kasih Bu Cici atas masukannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Cici. Terima kasih Kak Rega. Baru nanti Mbak Fitri ya. Jadi untuk kelompok terakhir ya sebenarnya udah sangat bagus sih menurut saya. Di awal itu semuanya dibuka sama kasus kan, kasus realnya juga dan itu terkait perikanan juga. Perikanan, kasus perikanan yang kita langsung lihat, waduh. Iya, sangat-sangat relate, dan kemudian dilanjut lagi dengan kasus yang Pak Irfan tadi, ada videonya juga kan, dan itu ditangkapi juga. Nah, dari mulai Bu Ane yang tadi awal 5 poin itu juga sangat bagus, sebenarnya tetap dikit gitu loh Pak. Jadi sampai ke sesinya Pak Irfan dan selanjutnya itu masih dibahas gitu. Ini ya. Jadi meskipun banyak opini, tapi enak itu langsung difokuskan ke 5 itu dan nyambung ke kartu, nyambung ke yang lain-lain juga sih. Jadi dan sangat bagus menurut saya. Di akhir juga sama Pak Tono sudah dirangkum
juga tadi. Iya, dan ditutup dengan doa sama-sama. Luar biasa memang Pak Haji. Jadi keren sih, dan kita kayak diajak partisipatif tapi yang nggak crowded gitu loh, meskipun levelnya cuman tetap terkendali gitu, nggak nggak semuanya nggak yang terus juga. Menjaga proses pembelajaran itu ya, menjaga proses sesinya. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk terima kasih. Kalau untuk secara keseluruhan sudah sangat baik sekali sebenarnya, dan effortnya luar biasa. Dari kemarin sudah berlatih sampai malam, dan dibagi juga saya datang di sini masih berlatih, itu kan sangat luar biasa. Mungkin koordinasinya, komunikasinya sama teman satu tim. Cuma memang ada beberapa masukan buat saya dan semua teman-teman yang ada di sini, bahwa saya tadi sempat merasa kurang jelas dengan arahan ketika dibagi kartu merah, kartu biru sama kuning. Karena kita kelompok 4, tapi di situ tertulis angka 2, sampai kita bingung, kita 4, ya nggak apa-apa udah gitu. Kartu yang biru apakah memang sengaja ditukar-tukar atau seperti apa? Karena ketika dikembalikan ke kami itu berbeda, bukan kartu kami. Nah, tetapi saat menempelkan itu kan berarti kita menempelkan kartu biru dan kartu kuning milik kami, tapi kartu birunya bukan milik kami itu. Nah, itu maksudnya kita sempat bingung, belum kurang jelas apa nih maksudnya gitu. Terus yang kedua mungkin kerjaan sama tim juga, ketika ada yang menyampaikan pendapat seperti tadi Pak Hidat, karena di sini riuh, di sana menyampaikan pendapat, saya yang di sini nggak dengar. Padahal saya pengen nyerap benar-benar apa yang disampaikan Pak Hidat, kan itu real ya, bukan bercanda. Jadi mungkin lebih ke pengertian timnya, langsung lari bawakan mic gitu, mungkin supaya teman yang lain bisa ikut mendengar. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Fitri. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fitri. Kita lihat dulu yuk teman-teman, langkah di langkah 5 ini di G1 itu mengenai mengidentifikasi hambatan dan apa aja sih saran-saran. Di halaman berapa Kak Arif? Teman-teman boleh buka buku panduan pelatihnya. 398, Bapak Ibu silakan bisa dilihat 398. Dibacakan. Oke. Untuk merumuskan saran tentang cara mengembangkan dana darurat, kumpulkan jawaban. Setelah itu ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Tantangan apa yang mungkin dihadapi keluarga jika mereka berusaha menghemat begitu banyak uang? Tantangan apa lagi yang akan dihadapi? Satu dulu, maaf Pak Fitri. Dari tadi yang menghitung ya, hitung ternyata harus disihir nih. Baru masukin apa tantangannya ketika kita menyiapkan dana darurat. Apa aja Bapak Ibu? Oke, apa lagi? Oke, selanjutnya Mbak Fitri, boleh dibacakan? Baca di sini. Yes. Yang pertanyaan lagi. Ya. Tantangan apa lagi yang akan dihadapi pengusaha dan atau pemilik usaha? Oke, tantangan apa lagi kira-kira? Tulis. Selanjutnya. Bagaimana Anda bisa menasihati mereka? Mas pindah. Oke, untuk tantangan pengen jajan terus, apa sarannya Bapak Ibu? Supaya pengen jajan terus. Oke, nahan diri. Ada lagi? Ada lagi? Tantangan kedua, banyak kebutuhan. Sarannya, ada skala prioritas. Hemat. Betul lah. Bla bla bla. Sampai di situ ada beberapa banyak ya tantangan-tantangan. Kita gali sebanyak-banyaknya dari kita. Kalau ada kekurangan bisa kita tambahkan, lihat dari modul itu. Itu Pak Fitri, apakah ada
dapat gambaran untuk yang langkah itu caranya ya. Semoga nggak bingung lagi untuk yang langkah ini. Cukup Mbak Catherine? Baik. Kalau gitu, masih ada 15 menit. Nah, kaitan dengan sesi G1, Bapak Ibu memahami risiko dan cara melindungi diri. Izinkan saya berbagi, teman-teman, semoga bermanfaat. Sepakat tadi dengan yang disampaikan siapa ya? Bu Cici atau Karega. Alurnya sudah sangat baik, kerjasama tim sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi, proses tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Latihannya sudah cukup baik. Nah, ada beberapa yang perlu ditingkatkan dari konten. Seperti bilang di awal bahwa salah satu pembelajaran orang dewasa adalah experiential learning cycle, siklus pembelajaran berdasarkan pengalaman. Tadi bagus dibuka, lihat. Kita juga bisa gali pengalaman para peserta dulu. Itu amit-amit ya, amit-amit kejadian itu. Tapi Bapak Ibu pernah nggak secara langsung di laut kah, di dermaga atau di apapun, dan muncul misalnya pengalaman-pengalaman, muncullah risiko bahaya, kemudian pengertian tadi ya, risiko bahaya. Apa aja sih risiko yang mungkin muncul? Tadi kan sudah bagus dicatat, itu alurnya bagus sekali. Kemudian ketika risiko-risiko muncul ini, kan kita coba lihat dari risiko-risiko itu kita lihat kemungkinan terjadi dan dampak seriusnya. Nah, cuma memang tadi terjebak dari apa ya Pak Ivan? Kadang-kadang ya Pak. Ini nih, hati-hati. Nah, jadi sebelum masuk ke sini, risiko ada lagi nggak menurut Bapak Ibu berdasarkan kondisi pribadi, risiko yang muncul dari pekerjaan Bapak Ibu? Saya akan membagikan kertas metaplan atau kertas post-it misalnya ya. Silakan tulis mendata, tuliskan satu aja risiko yang mungkin muncul di keseharian kerjaan Bapak Ibu, nelayan, ABK atau keluarga. Silakan tuliskan. Baru setelah dituliskan, yuk kita lihat yuk kemungkinan risiko itu terjadi dan dampak seriusnya. Kami sudah menyiapkan tabel yang ini dilihat dari kemungkinan terjadinya dari sisi waktunya. Apakah sering? Pemahaman Bapak Ibu sering itu gimana? Terhadap risiko masing-masing ya? Setiap hari bisa terjadi. Seminggu sekali udah dianggap sering. Sebulan sekali menurut Bapak Ibu anggap sering. Sedangkan kalau jarang, waduh itu belum tentu setahun sekali, belum tentu 5 tahun sekali. Dan sedang ya Pak? Sedang. Itu diantaranya. Menurut Bapak Ibu. Karena saya nggak tahu nih, saya nggak tahu kondisi di nelayan itu seperti apa. Bapak Ibu yang bisa melihat. Termasuk kerugian yang mungkin muncul terhadap Bapak Ibu semua. Waduh kalau itu terjadi kayaknya nggak begitu ngaruh deh. Lumayan ngaruh untuk saya atau ngaruh banget menurut pemahaman Bapak Ibu sendiri karena kondisinya masing-masing. Sudah tulis? Silakan tempelkan. Peserta yang mengklasifikasi seringnya menurut mereka, serius menurut mereka, karena ini cukup relatif Bapak Ibu. Terasanya oleh siapa ini kerugiannya? Diri sendiri. Terasanya ya Bapak Ibu. Silakan kemudian diklasifikasi. Nah terus gimana kalau ada dua? Satu bilang itu cukup signifikan, satu bilang sangat signifikan. Gimana kalau ada dua? Ya? Tengah-tengah. Ya dua-duanya aja, kan menurut mereka ini. Ada yang satu, atau bahkan misalnya menurut mereka tidak signifikan, satu lagi bilang sangat signifikan. Karena mungkin itulah satu-satunya sumber pencaharian mereka. Sangat signifikan. Kayaknya enggak deh, soalnya saya nyari ikan sampingan. Itu ya, itu contoh studi kasus. Hati-hati ketika menempelkan di tabel
tersebut. Nah kemudian dari sisi konten satu lagi, hati-hati juga dari dana darurat yang tadi. Ini tuh 500 apa? 500.000 penghasilan bulanan dia rata-rata. Belum rata-rata itu masih katanya kan tadi bapaknya bilang 1 bulan itu 10 hari. 1 bulan 500.000 tapi efektifnya dalam 1 tahun. Oh sehari 500.000, tapi sebulan itu kisaran 10 hari. Berarti sebulan itu 5 juta, sebulan itu 5 juta. Kalau misalnya setahun itu kan nggak tentu ya bulanannya ya. Ambil misalnya rata-rata, anggaplah rata-rata kita 5 juta per bulan, rata-rata ya, ambil pesimis rata-rata. Berarti berapa dana darurat yang harus disisihkan? Kita bulanan kita 5 juta. Ya, 15 juta. Hitungannya bukan berarti kita nabung setiap bulan, itu ada di sesi rencana tabungan dan anggaran. Kenapa ya harus ada menyisihkan dana darurat? Kenapa nggak ngambil dari tabungan kita aja yang biasa, bukan tabungan darurat? Ingat tujuan keuangan. Kalau dana darurat nyampur sama tabungan tujuan kita, kapan tercapainya tujuan kita? Jadi dana darurat itu kenapa bilang 3 kali dari pendapatan rata-rata per bulan? Kalau pendapatan rata-rata 5 juta, idealnya dana daruratnya berapa? 15 juta. Kenapa teman-teman? Kenapa ya harus 3 kali rata-rata pendapatan 3 bulan? Asumsi nganggur, asumsi risiko. Gimana kalau ada risiko, amit-amit, kecelakaan, sakit, nggak bisa melaut, punya waktu 3 bulan kita bertahan untuk dana darurat. Maksudnya itu di luar yang cara tabungan kita. Nah terus untuk dapetin 15 juta ini gimana? Nah silakan, misalnya mau dibagi dan tahun, nggak apa-apa, agak lama juga, tapi yang penting kita punya darurat, simpen, nggak diganggu. Di luar anggaran kita, di luar kebutuhan. Jadi kalau ada apa-apa, nganggur, kecelakaan dan lain-lain, kita punya dana cadangan 3 bulan. Itu maksudnya, teman-teman ya. Jadi jangan dicampurin sama tabungan tabungan tujuan kita. Itu mah benar-benar apa ya? Bukan uang dingin juga, apa ya istilahnya, yang kita tuh nyimpen duit. Itu mah benar kan? Kalau uang laki Pak, tergantung Pak, sering dan sangat signifikan nanti. Uang apa istilahnya ya? Kita simpan benar-benar, itu mah nggak diganggu sama sekali. Uang dingin ya Pak? Kita simpan. Itu ya kaitan dengan konten ya, teman-teman, kaitan dengan sesi ini. Kemudian kalau dari sisi metodologi, tadi persiapan alat bantu, ada video juga. Cuma hati-hati nanti masalah teknologi, kalau misalnya nggak ada listrik atau ini, bisa kita gali pengalaman dari peserta. Kemudian metodologi kaitan dengan tujuan sesi. Pertanyaan, ada yang ngasih ide atau pengalaman nggak? Gimana nih kalau tujuan sesi terlewat? Gimana Bapak? Yes, betul. Ya, menurut saya kan menjadi agak lucu ketika di tengah-tengah sesi kemudian kita mengulang kembali. Jadi kalau menurut saya nanti begitu selesai sesi, tanyakan saja kepada peserta apa yang tadi kita pelajari. Nah, kan kita ingat tuh apa tujuan sesinya apa. Kalau itu sudah sama seperti tujuan sesi, berarti apa yang kita sampaikan sudah bisa diserap oleh peserta. Kalau terlewat, jalan aja alur yang itu, daripada tengah-tengah balik lagi gitu ya. Nah paling terakhir ini sebagai bahan evaluasi kita, kalau misalnya mau kita bacakan kembali di akhir. Udah beres nih, udah beres kunci pembelajaran apa yang didapat, baru kita masuk lagi tujuan sesi. Yuk kita lihat lagi yuk tujuan sesi kita. Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko. Risiko apa aja Bapak Ibu yang mungkin muncul? Dijawab. Oke, dapat nih tujuannya. Kategorikan risiko berdasarkan kemungkinan itu terjadi. Ada apa tadi? Apa ada?
ada apa saja yang ada di dalam tabel tadi? Jarang, sering, dapat. Sarana perlindungan, apa aja sarana perlindungan? Ya? Informal, formal. Itu ke trainer kita tes peserta. Nggak tahu, waduh, nggak dapat tujuan kita. Itu kan bahan evaluasi trainer. Aduh, di bagian ini nggak kena, peserta masih nggak paham. Berarti itu jadi salah satu pembelajaran kita untuk lebih baik. Perhatikan nih dari sesi gitu ya. Tanyanya jangan tiba-tiba gugur kewajiban. Balik lagi. Itu dari sisi metodologi. Oh tadi sedikit aja, hati-hati balik lagi ketika nulis flipchart. Padahal timnya banyak bisa bantu atau kalau terbiasa dari pinggir. Dan ada dua lagi. Tadi ya mohon maklum, kalau saya lihat kelas kita tuh sangat menyenangkan dan sangat cair. Saking menyenangkan dan saking cairnya, buset rame banget. Pak, mulai emosi nih saya. Kadang sate. Sate tuh. Sate. Aduh, semoga makan siang ini ada sate. Kalau kelas ini sih seru, cair, bermain perannya benar-benar dilakukan. Tapi memang kadang-kadang kalau di lapangan ada aja yang istilahnya apa ya? Bukan begundal. Yang erok, yang aja ngetes. Aduh, gimana nih? Kita sebagai trainer. Gampang. Oh, gampang. Apa, Pak? Peserta kan pasti ada 1-2 orang yang kita bisa identifikasi waktu di awal perkenalan. Siapa yang menonjol, siapa yang memang intelijensinya lebih dari mereka. Itu kita jadikan sumber kedua dari kita. Oke. Kita lempar ya? Lempar ABCD sudah, kita sebagai sorotan hanya menyimpulkan dari jawaban mereka. Jawaban mereka. Nah kalau jawabannya tuh ngaco mulu, Pak. Ditanya apa itu anggaran? Anggaran, Pak. Yang kayak pedang-pedangan gitu misalnya. Kan kita yang namanya dalang itu nggak bakal kekurangan cerita. Kita yang mengendalikan dan kita artisnya. Jadi kita tetap kondisikan dan kita jadi pointernya. Pointernya ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tono sudah berbagi tips ya, Pak. Tapi alhamdulillahnya kalau kelas ini sih seru ya. Kalau misalnya ada itu kan bercanda karena kita sudah dekat, sudah cair, itu senang gitu. Tapi kalau misalnya di lapangan komunitas misalnya ada yang bener-bener biang keroknya tuh bukan kayak kita, kalau kita mah bercanda itu bener-bener seriusan ngacauin kelas, kadang-kadang menemukan kayak gitu. Nah, trainer itu harus hati-hati dalam memposisikan teman-teman. Gak bisa kita langsung offense, langsung di depan kelas menunjukkan ketidaksukaan kita. Itu hindari untuk menjaga kondusivitas kelas. Nah, salah satu tipsnya adalah balik lagi penggunaan komunikasi nonverbal. Jadi, kalau misalnya kita bertanya, misalnya saya, bisa ini contoh ya. Misalnya Mbak Ari nih, bilang kerok, tanya apapun itu jawabnya ngaco sengaja gitu ya. Ketika misalnya tanya apa itu anggaran, apa itu anggaran? Apa yang teman-teman lihat dari saya ketika komunikasi nonverbal? Ya, dilewati. Dari mata, Pak. Apa sih menurut Bapak Ibu anggaran Pak? Ya, itu menunjukkan dari sisi psikologis, gue dilewat. Atau misalnya ketika apa itu anggaran? Silakan teman-teman angkat tangan. Misalnya oke biar kerok ini, angkat tangan. Oke, tapi tahan dulu ya, kita berikan kesempatan yang lain dulu. Silakan. Ya. Karena ngaco mulu nih. Tapi setelah misalnya seiring waktu, kita coba kasih kesempatan lagi. Setelah diberikan ini ya, misalkan dilewati, apa sih anggaran Pak?
kerasa kan masih tetap ngaco bisa ketika dikasih kesempatan lagi. Apa yang harus dilakukan? Apa ya? Langsung tanda tangan dulu. Langsung tanda tangan dulu. Semuanya dong. Semuanya ikut. Apa langsung silakan kita keluar? Biasanya sih pendekatan ketika coffee break. Coba sambil gimana KG belajarannya? Wah, kalah lu. pusing kan? Apa yang bikin pusing? Kalau saya lihat ini ya, oke, tadi beberapa jawaban, tapi harus personal. Jangan sampai di depan banyak orang. Ketika dia tetap kekeh berdua, jadi pengennya KG itu di kelas itu kayak gimana KG? Tolonglah saya mencari nafkah di sini, kan? Pak, itu caranya Pak. Kayak dikit-dikit ya, dikit-dikit. Emang ada aja kadang-kadang ya di sini, tapi alhamdulillah nih di sini keren-keren semua. Di sini suportif, di sini cair semua, dan saya pribadi sih nganggap teman-teman udah kayak keluarga. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah akhirnya sesi praktek kita selesai sudah. Monggo dari kelompok sebelumnya, kelompoknya siapa sih sebelum kemarin sore, kemarin terakhir Pak Ian. Pak Ian, KG, satu lagi siapa? Oh ya Kadila. Silakan ya Pak Irfan, hari untuk menerima tanda cinta. Monggo Bu Ana. Lagi Udah ini. Wah, kok enggak ini. Setijak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Salaman dulu. Saya kok nggak dipeluk? Udah haji Pak. Alhamdulillah teman-teman 2 kali praktek masing-masing total